115 dan 115. Caranya yang A ini adalah suku pertama. Suku pertama dari soal ini adalah 7, lalu B pembedanya di sini soalnya 5. Yang pertama kita cari suku yang kelima sesuai dengan rumusnya, yaitu kita masukkan 7, lalu n-nya 5 dikurangi 1 dikali pembedanya 5. Dapat 7 ditambah 4 dikali 5 sama 20 dan hasilnya 27. Dan untuk yang S15 sama, bedanya untuk di n-nya ini yaitu 15, dapatkan 14 kali 5 yaitu 70 dan hasilnya 77. Dan untuk yang 115 ini sama, cukup mengganti bagian n-nya aja, lalu mendapatkan 114 dikali 5 yaitu 570 dan hasilnya 577. Yang kedua, mencari jumlah n suku dengan rumusnya adalah ada 2. Di sini ada Jn sama dengan n per 2 di dalam kurung dikali A plus Sn. Dan yang kedua ada Na plus n per 2 dikali n kurangi 1 dikali B. Contoh yang sini sama, mencari jumlah suku yang kelima 15 plus 15 dengan A nya 7, lalu di sini J5. Kita masukkan, kita menggunakan rumus yang pertama, itu masuk n nya 5 dibagi 2 dalam kurung 7 plus 27. Sn ini didapat dari yang sebelumnya, mendapatkan 2,5 dikali 37 34, hasilnya 92,5. Dan yang J15 sini kita masukkan 15 dibagi 2 dengan hasilnya 7,5. Di sini 7 plus 77 hasilnya 84, hasilnya 630. Terus J15 ini 115 dibagi 2 hasilnya 57,5, lalu 7 plus 577 hasilnya 684 dengan hasilnya 39.330. Ini adalah yang bisa teman-teman coba sendiri di rumah, mencari suku dan jumlahnya yang ke-20. Selanjutnya ada deret ukur. Deret ukur adalah perubahan suku berdasarkan perkalian terhadap bilangan tertentu. Jadi di sini contohnya ada 5, 10, 20, 40, 80, yaitu pembedanya adalah dikali 2. Lalu yang kedua 5, 25, 125, 725 dikali 5 pembedanya. Dan yang ketiga ada 1000, 500, 250, 125, itu adalah pembedanya 0,5. Bedanya dengan deret hitung adalah kalau deret ukur ini pembedanya itu perkalian, kalau deret hitung itu bisa penjualan, bisa pengurangan. Sini untuk rumus mencari suku ke n-nya yaitu Sn sama dengan AP n min 1. Contohnya di sini ada 5, 10, 20, 40, 80, mencari suku ke 10 dan 25 dengan A-nya 5, pembedanya 2. Masuk 10, 5 dikali P-nya itu 2, lalu N-nya itu adalah suku keberapanya 10, di pangkatnya ini dikurangi min 1 jadi 9, jadi 5 kali 2 pangkat 9, hasilnya 2560. Dan untuk yang S25 sama, bedanya untuk di N-nya 25 dikali 1 jadi 24, jadi 2 pangkat 24, hasilnya 16.777 216 dikali 5 hasilnya 83.886.080. Yang kedua ada mencari jumlah n suku. Rumusnya ada 2 sama seperti yang sebelumnya. Bedanya di sini A dikali dalam kurung 1 dikurangi P pangkat n dibagi atau per 1 kurangi P. Yang kedua ada A dalam kurung P pangkat n dikurangi 1 lalu per P kurangi 1. Contohnya sama, mencari jumlah suku ke 10 dan 25 dengan A-nya 7, pembedanya 2. Kita pakai rumus yang kedua, itu ada 5 dan 2 dipangkat 10 dikurangi 1. Dikurangi 1-nya ini setelah hasil dari 2 pangkat 10, bukan pangkatnya. Lalu
Dengan caranya yang pertama suku A-nya itu kita dapat 3.000, lalu pembedanya tadi 500 dan N-nya 5 karena mencari bulan kelima. Caranya dengan S5 cari suku ke-5, kita masukkan sama seperti yang sebelumnya, A-nya 3.000 masukkan, lalu 5 dikurangi 1 dikali 500 hasilnya 5.000 buah. Untuk jumlahnya 5 per 2 dikali 3.000 plus 500 dengan hasilnya 20.000 buah. Jadi jumlah produksi genteng bulan kelima 5.000 buah dan jumlah keseluruhan yang dihasilkan sampai bulan tersebut adalah 20.000 buah. Yang kedua ada bunga majemuk seperti ini, setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun seperti ini. Teman-teman bisa lihat pada PPT tersebut dengan rumusnya Fn sama dengan P kali 1 plus I per M dikali Mn. M-nya itu adalah frekuensi pembayaran bunga dalam setahun. Ini adalah contohnya. Nadia meminjam uang di BCA 5 juta untuk jangka waktu 3 tahun dengan tingkat bunga 2% per tahun. Berapa jumlah uang dikembalikan saat pelunasan seandainya perhitungan perkembangan bunga bukan tiap tahun melainkan tiap semester? Berapakah jumlah harus dikembalikan Nadia? Dan jawabannya kita dapat P-nya pembedanya yaitu P-nya 5 juta, N-nya 3, I-nya itu 2%, menjadi desimalnya 0,02. Lalu kita masukkan rumusnya tadi P-nya 5 juta, lalu 1 plus 0,02 di N ini adalah pangkatnya N ketiga, hasilnya 1,0612 sama 4 dikali 5 juta, hasilnya 5.306.040. Jadi saat pelunasan selama 3 tahun Nadia harus membayar 5.306.040. Jika bunga diperhitungkan di semester, berarti M-nya 2, kita masukkan di seperti yang sebelumnya rumusnya. Kita dapat 5 juta 1 ditambah 0,02 dipangkat 3, 5 juta dikali 1,06 152, hasilnya 5.307.600. Jadi jumlah yang harus dibayar adalah 5.307.600. Yang ketiga ada pertumbuhan penduduk. Rumusnya adalah PT sama dengan P1 dikali R pangkat T dikurangi 1, di mana R-nya itu adalah 1 ditambah R dengan R yang nambah kecil. P1-nya adalah jumlah pada tahun pertama, PT-nya adalah jumlah pada tahun T berapa. Dengan R kecil ini persentase pertumbuhan per tahun, lalu T adalah indeks waktu per tahun. Ini ada contohnya. Penduduk kota Klaten tahun 1992 berjumlah 1 juta orang, tingkat pertumbuhan 4% per tahun. Hitunglah jumlah penduduk kota Klaten ke tahun 2007. Jika mulai tahun 2007 perubahannya menurun menjadi 2,5%. Berapa jumlah penduduk Klaten tahun 2017? Jawabannya adalah kita ketahui P1-nya adalah 1 juta, N-nya adalah 0,04, R pemolusannya adalah 1,04. Dengan P tahun 2017, jadi P17, masukkan seperti rumus sebelumnya, 1 juta dikali 1,04 pangkat 16, karena ini sudah 17 dikurangi 1 jadi pangkat 16, lalu 1 juta dikali 1,8729825, hasilnya 7.872.981,25 jiwa. Terus yang tadi ada P1 selanjutannya dari yang sebelumnya itu tadi P1-nya kita dapat 1.872.981,2, N-nya 0,025, lalu R besarnya 1,025. Ini P11 nya adalah sama dengan pangkatnya ini 10 karena dikurangi 1, hasilnya 1,280083 dikali 1 ini sekian tadi. P1 nya hasilnya 2.397.53,89 jiwa. Sekian dari presentasi materi yang saya jelaskan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan.